Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, konbanwa, konnichiwa. Selamat sore buat teman-teman yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Jepang. Terima kasih sudah bergabung pada live Instagram kali ini. Ini merupakan Instagram kedua live dari PPI Chiba. Dan pada Instagram kali ini kita akan membahas tentang lika-liku perjalanan mahasiswa Indonesia yang telah memasuki Jepang, terutama pada masa karantina ini. Oh, mohon maaf, saya lagi di siaran langsung dari Disney Sea, Tokyo. Jadi saya pakai yang ini. Mohon maaf kalau seandainya ada suara-suara berisik dari belakang. Nah, berhubung ini adalah sebentar lagi kita akan memasuki musim mahasiswa baru. Nah, jadi sudah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram PPI Chiba, terutama pertanyaan tentang bagaimana sih prosedur untuk masuk ke Jepang, terutama di masa-masa COVID-19 seperti sekarang. Karena seperti kita tahu, Jepang adalah salah satu negara yang cukup ketat untuk menerapkan prosedur masuk ke negaranya. Dan untuk itu kita akan kehadiran narasumber-narasumber yang luar biasa yang mewakili mahasiswa dari berbagai macam jenis beasiswa dan penyandang dananya. Yang pertama nanti kita akan kedatangan bintang tamu, kedatangan narasumber dari Mas Yogi. Beliau merupakan mahasiswa doktoral di Chiba University dan mendapatkan beasiswa dari Max Monbuka Gakusho alias pemerintah Jepang. Kemudian yang kedua juga akan ada Mbak Astri Aulia. Beliau adalah mahasiswi master degree di Chiba University dan mendapat beasiswa dari JASO. Dan yang ketiga ada Mas Ihsan, beliau mendapatkan beasiswa dari laboratoriumnya. Nah, jadi apakah ada perbedaan dan perlakuan khusus gitu dari penerima beasiswa yang berbeda-beda ini? Mari kita bahas pada live kali ini di Instagram PPI Chiba IG di series Lika-liku Perjalanan Masuk ke Jepang. Oke, langsung saja saya akan undang dan juga Mbak Aulia. Right day. Oke, oke. Semoga sudah bisa bergabung. Oke, sudah bergabung dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Oh, Hafiz. Selamat sore. oke. Oh, suara saya jelas saja kan ya? Ya, Ya, alhamdulillah. Mohon maaf agak berisik, sekarang lagi siaran langsungnya dari Tokyo Disney Sea. Oh my god, it's very good. Mantap. Oke, kita sambil menunggu Mbak Astri bergabung. Ini saya coba invite lagi Mbak Astri. Oke. Sambil menunggu Mbak Astri bergabung, langsung aja nih. Tadi sudah saya kasih pengantar di depan, gitu. Kita akan membagikan pengalaman bagaimana sih prosedur masuk ke Jepang, pengalaman yang dirasakan oleh Mas Ihsan, Mas Yogi, dan juga Mbak Astri, terutama saat masa-masa COVID-19 seperti sekarang. Oke. Boleh diceritakan nih timeline-nya dulu dari awal mendapat beasiswa, kemudian komunikasi dengan pihak kampusnya kapan, kemudian berangkatnya kapan. Mulai dari Mas Ihsan dulu deh, silakan. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Teman-teman semua, perkenalkan dulu ya, saya Ihsan. Terima kasih sudah join di live IG PPI Chiba kali ini. Saya saat ini adalah mahasiswa S3 di Chiba University di jurusan Mechanical Engineering. Alhamdulillah, saya sebelum datang ke Jepang tidak punya beasiswa, makanya disebut self-funded ya. Dan kemudian saya sampai di Jepang itu akhir Maret tahun ini 2022. Setelah itu baru saya mendapatkan beasiswa dari JST. Nanti terkait beasiswa bisa kita bahas di segmen tersendiri nih dengan Mas Hafiz insya Allah. Baik, untuk awalan saya mendapatkan informasi terkait studi S3 di Jepang itu Agustus 2020. Kemudian saya mulai mengurus dokumen untuk syarat visa itu sekitar bulan Oktober. Jadi ada namanya COE. Nanti mungkin Mas Hafiz bisa juga jelaskan itu apa itu COE ya. Certificate of Eligibility. Kemudian saya harusnya berangkat di bulan Januari 2021. Kan tetapi karena COVID di Jepang waktu itu meningkat tajam sehingga border ditutup, saya tertunda hingga akhirnya baru bisa berangkat di bulan Maret 2022. Hampir 2 tahun ya prosesnya. Seperti itu Mas Adi.
Oh, berarti masuk ke Jepangnya bulan Maret 2022 ya? Ya, Oke, masih 3-4 bulan yang lalu, masih segar-segarnya. Kalau Mas betul. Yogi gimana? Yogi? Oke, baik Mas. Kalau saya kemarin baru masuk itu 20 Mei tahun ini. Ya, jadi akhir Oh, Mei. Mei. Lebih Ya, baru lagi dari Mas Tan ya? uh-uh. Jadi waktu itu accept-nya di Februari, kemudian kita tinggal nunggu form segala macamnya, banyak yang harus diisi gitu ya. Dan kontak-kontakan dengan kampus, kapan bisa berangkatnya. Seharusnya saya berangkat itu April. Nah, tapi karena COVID-nya masih lumayan ini ya, jadi telat sebulan gitu ya. Jadi bulan Mei berangkat. Oh, bulan Mei. Oke. Nah, ini sudah bergabung juga bersama kita Mbak Astri. Halo, assalamualaikum. Oke. Uh, sambil perkenalkan diri, terus boleh dijelaskan timeline-nya dari dapat beasiswanya kapan, kemudian masuk ke Jepangnya kapan? Timeline-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salah. Ya, seperti saya jelaskan. Saya mahasiswa double degree dari IPB University ke Chiba University. Jadi kita cuma setahun ya. Jadi untuk timeline itu lumayan lama karena sempat COVID ya, mungkin kayak sama kayak mas-mas yang lain. Jadi kayak timeline-nya itu kayak dari tahun 2020 berangkatnya tahun 2022. Jadi kayak tahun 2020 akhir itu seleksi di bulan Oktober kalau nggak salah, itu seleksi, terus pengumumannya di Desember, harusnya di Desember 2020. Terus ada ujian masuk di Chiba kan, itu ujian oral exchange. Mas-masnya pada join nggak sih yang ada gitu nggak? Ya. Grup. Ya. Oh ya, itu di 9 Januari waktu itu. Nah, habis itu enrollnya bulan April 2021 kemarin. Nah, harusnya tuh berangkatnya Oktober gitu. Oktober 2021. Apa-apa junior, tapi alhamdulillah waktu itu hasilnya baik kan. Nah, jadi kayak izin tinggal buat setahun itu bisa diundur ke semester berikutnya. Tapi udah pernah kayak udah give up, udah lah gitu, kayak udahlah kayaknya nggak jadi berangkat gitu. Tiba-tiba kayak Maret gitu diinfoin kalau CEO-nya udah keluar. CEO-nya tuh nunggu sampai 6 bulan, makanya kayak udah give up, udah nggak keluar ini CEO-nya. Kayak dikirim Maret banget nih kirim CEO-nya, tunggu 3 minggu. Nah, padahal itu juga harus ada di Jepang sebelum April, karena beasiswa hanya udah nggak ada buat semester kedepannya, udah nggak ada. Jadi buat program LDP sepertinya untuk Astri sendiri udah terakhir gitu untuk angkatan. Jadi kayak ya udah kamu harus ada di Jepang sebelum April gitu. Jadi ya udah buru-buru ya. Jadi setelah hasilnya nyampe langsung apply visa waktu itu di Makassar. Alhamdulillah cuma 3 hari. Jadi apply-nya tanggal 22 Maret, keluarnya 25 Maret hari Jumat. Hari Minggu udah berangkat. Jadi kayak wow. gitu. Lumayan cepat ya berarti ya. Kalau dari segi pemberkatan, kira-kira di antara narasumber bertiga ada perbedaan nggak sih? Tadi sempat juga disebut sama Mas Ikan harus ngurus coe apa sih? COE gitu kan? Itu boleh jelaskan ya COE itu apa Mas? Terus apa namanya, penerima beasiswa dari Max dan Jaso apa perlu juga ngurus COE? Oke, silakan Mas Ikan. Baik, terima kasih. Jadi COE itu Certificate of Eligibility itu adalah semacam undangan ya dari pihak yang ada di Jepang agar kita bisa mengurus visa student untuk bisa melanjutkan studi di Jepang. Nah, jadi kalau di saya sebagai self-funded, jadi saya diundang oleh sensei, oleh profesor dalam bentuk beliau mengajukan apply COE itu ke imigrasi di Tokyo, yang kemudian ketika di approve, COE ini harus dikirim secara hard copy ke Indonesia. Nah itu nanti ketika kita mengajukan visa, COE ini jadi syarat utama. Jadi
sudah hampir pasti dapat visa ya kalau COE sudah di tangan. Oh, Nah, akan tetapi kemarin karena kasusnya tidak biasa ya, ada corona. oh, Nah, jadi ada lagi dokumen-dokumen tambahan Mas Safi. Nah, nanti bisa dibuat satu ya. oh, Ada semacam oke. badge dari kampus. Nah, mereka harus menandatangani ya bahwa mereka siap dengan segala macam apa ya, countermeasure ya, apa istilahnya, Oh, ya untuk protokol. bagaimana ya kayak kasus Oke. corona gitu. Oke, itu untuk kasus yang self funded ya, seperti Ya. Mas Ihsan. Atau misalkan mungkin nanti teman-teman yang membiayai bayar kuliahnya dan segala macamnya itu dari biaya pribadi, mungkin juga memerlukan COE. Kalau dari Jasto dan Max, Mas Yogi gimana? Ada perlu COE nggak? Oke, kalau di Max mungkin enggak sih ya. Soalnya kalau di saya Di Max. itu sudah dibantu sama kedutaan semua. Mhm. Ya, tinggal kedutaan kontak-kontakan dengan kampus Mhm. dan kemudian setelah itu kalau kampusnya oke, saya dapat satu acceptance. Kalau nggak salah namanya ISLF, itu acceptance dari kampus. Mhm. Mhm. Setelah dapat Agak putus-putus. Iya, ada putus Mas Yogi suaranya. Oke, mungkin sambil menunggu tersambung kembali, gimana kalau Mbak Astri dari Jasto, apakah perlu COE juga atau ada berkas tambahan? Untuk beasiswa jasa sendiri emang harus ada COI ya. Soalnya pas selesai pengumuman dikirimin berkas-berkas penting kayak harus ngisi berbagai macam pendaftaran gitu. Jadi salah satunya ada COI yang harus di-apply bantu sama universitas. Jadi Chiba University bantu buat apply gitu. Jadi kita cuma ngisi form yang dikasih sama Chiba University. Lumayan Oh, itu sampai 6 bulan. Gitu. oh. Jadi meskipun mendapat beasiswanya bukan dari Monbuka Gakusho, bukan dari pemerintah Jepang, bukan dari Max kayak gitu, tapi universitas juga tetap bantu untuk mendapatkan COE-nya itu ya. Ya, karena program yang saya jalani sendiri ini kan kebetulan kayak kerja sama IPB sama Chiba University. Jadi kayak berkas-berkas yang dibutuhin tuh udah include gitu. Jadi kayak asli nggak perlu daftar lagi buat daftar, tapi udah semuanya udah include, udah kerja sama sendiri. Jadi kayak biaya tuition fee udah masuk semua. Udah include semuanya. Oke. Seleksi buat beasiswa yang ada seleksinya buat double degree di PB. Oh gitu. Oke, terima kasih. Nah Mas Yogi, selamat datang kembali. mohon maaf Jadi tadi tadi agak bermasalah. Oke. Intinya COE-nya apa namanya sudah terima beres kayak gitu ya, nggak perlu ngurus COE lagi, langsung diurusin sama pihak kampus dan kedutaan besar Indonesia. Oke, terima kasih. Kemudian kita bicara tentang persiapan nih sebelum berangkat ke Jepangnya. Kira-kira berkasnya ribet ya sih gitu. Dan khusus untuk situasi COVID, kira-kira ada berkas khususnya nggak sih, berkas tambahannya gitu yang harus dilengkapi berbeda dengan kasus-kasus pada kondisi sebelum COVID? Mulai dari Mbak Astri dulu deh. Berkas untuk masuk ke Jepangnya, apa ada perlu sertifikat ya apa segala macam kayak? Yang pertama, ya pasti karena mahasiswa reguler double degree harus ada proposal penelitian. Terus form pendaftaran yang dikirim oleh itu mahasiswa oleh kampus Chiba University. Terus untuk coronanya sendiri, untuk di masa pandemi sendiri ada IRFS ya. Waktu itu dikasihnya pas border dibuka pertama kali. Jadi itu juga berita tentang sudah menyebar ke semuanya gitu. Tapi sayangnya ya, berita itu bukan dari Chiba University. Jadi kayak dokumen yang dikasih sama Chiba University itu kayak sama kayak tahun-tahun sebelumnya, nggak ada bedanya sama setelah masa pandemi, pas masa pandemi. Jadi kayak kita nyari sendiri info-info. Kebetulan kita ada grup mahasiswa yang mau berangkat ke Jepang. Jadi kayak di situ
alhamdulillah bisa sharing-sharing dokumen apa aja gitu. Dulu juga ada itu yang pledge yang ditandatanganin, terus ada Hmm. itu aja sih sertifikat vaksin udah. Sertifikat vaksin. Oh, berarti vaksin penting juga ya Iya, sebelum berangkat. di Jepang kan Oke, jadi nggak diterima ya jadi buat teman-teman para pemirsa PPI Chiba yang sebentar lagi akan berangkat, pastikan untuk mendapatkan vaksin kayak gitu sebelum berangkat karena itu akan mempermudah proses masuk ke Jepang. Gitu ya. Oke, kalau Mas Yogi gimana pengalamannya? Apa ada berkas khusus terkait dengan COVID sebelum berangkat ke Jepang? Palingan mungkin hampir sama kayak Mbak Astri kali ya. Cuma kan kalau di Max itu ada cek temperatur juga, cek suhu. Jadi cek suhu selama 2 minggu sebelum. Kemudian kalau aman, ya kita tinggal tambah. Palingan penambahan temperatur suhu doang. Oh iya, Oke. sama sih. Kan itu syarat sama masuk ya? ke university harus cek suhu 2 minggu kan ya. Oke, kurs 2 minggu. Oke, terima kasih. Kalau Mas Isan gimana nih? Ya mirip, sebenarnya mirip, cuman memang ketika masa COVID ini yang paling penting adalah kesediaan ya dari kampus untuk menjamin kalau kita mengikuti semua prokes. Nah itu mereka memang menjadi jaminan gitu, mereka harus mengisi pledge. Nah, dan itu yang di awal ya yang di awal agak sulit juga kita dapatkan karena memang itu prosedur baru dan kampus juga belum punya SOP ya. Makanya saya agak lama itu menunggu pledge keluar itu sekitar hampir 3 bulan di university. Oh, oke. Kalau saya dulu saat saya masuk ke Jepang itu bulan Oktober 2021 itu masih diberlakukan proses karantina. Jadi kalau dari Indonesia, orang Indonesia masuk ke Jepang itu harus harus sudah mempunyai tempat karantina dulu 2 minggu di hotel mana. Nanti dijemputnya sama taksi atau sama apa itu semuanya harus terdata sebelum kita berangkat. Kalau dari Mas-mas Datanya kapan? apakah harus menyiapkan tempat karantina dulu kayak gitu, harus vaksin dan segala macamnya harus dipersiapkan sebelum berangkat atau nggak perlu karantina, nggak perlu segala macam? Saya perlu masih silakan. Masih perlu karantina waktu itu. Jadi border dibuka mungkin yang ketiga kali ya. Jadi pertama dibuka Oktober 2020, kemudian November 2021, akhirnya yang dibuka lagi itu sekitar bulan Maret 2022. Nah, ketika itu kebijakannya ada 2. Jadi ada karantina yang disediakan oleh pemerintah Jepang di fasilitas pemerintah, dan yang kedua karantina yang kita arrange sendiri atau self quarantine. Nah, saya termasuk yang disediakan oleh pemerintah. Jadi 3 hari di hotel di Tokyo itu disediakan semua oleh pemerintah Jepang. Jadi dari biaya akomodasi, biaya kemudian makan sekali itu semua ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah Jepang, waduh enak sekali. Karena saya saat itu juga saya karantina 2 minggu di hotel berbintang. Dan itu semuanya biaya pribadi. Kalau Mas Yogi gimana? Ya, kalau saya sama kayak Mas Hafiz kayaknya. Jadi persiapannya itu sebenarnya dari kampus yang siapin semua untuk tempat karantina dan segala macamnya. Untuk biayanya ya palingan ya kita biaya sendiri. Cuma sudah disiapin dari kampus. Sudah kerjasama dengan agensi yang booking semua. Oh, oke. Tapi berapa hari kemarin karantinanya? Saya kebetulan waktu itu seminggu. Jadi vaksin itu saya udah vaksin ketiga, cuma 2 vaksin saya nggak valid. Nah, jadi nggak diakui sama pemerintah Jepang. Ya. Jadi teman-teman jangan lupa vaksinnya kalau bisa ke Pfizer atau Moderna ya. Iya, betul. Sebut merek nih. Oke, terima kasih. Kalau Mbak Astri gimana? Ya kan, kalau boleh jujur ya, kalau di Jepang kan cuma terima 3 gitu ya waktu itu. Jadi kayak Moderna, Astra, sama satu lagi AstraZeneca, Moderna, Pfizer. Kalau saya vaksinnya 3 ya, kebetulan kalau di Indonesia udah lengkap, tapi kalau di Jepang hitungnya cuma 1 karena waktu itu boosternya Moderna, jadi dihitungnya cuma 1. Jadi waktu itu
syaratnya kalau misalnya vaksinnya cuma satu, itu harus ngikut pemerintah, karantinanya ikut pemerintah. Jadi kayak dari turun dari pesawat kita digiring beberapa pos-pos, ada tes segala macem. Iya. Terus ya Hmm. naik bus. Kebetulan waktu itu Hmm. di Bandara Haneda, jadi karantinanya di Yokohama waktu itu 3 hari juga. Terus tiap hari juga kayak ada aplikasi kan ya yang harus di-download, jadi kayak tiap hari kayak video call gitu nggak, jadi video Oke. dan kayak ngeliatin muka kita dan kita ada di mana gitu tiap hari. Oh, Punya dan itu yang mau kita tanyakan juga, proses karantinanya susah atau tidak. Tapi sebelum itu kita akan mau tanya dulu proses keberangkatannya nih. Kira-kira saat bulan April, bulan Mei, bulan apa lagi nih, bulan Maret masuk ke Jepang. Saat itu banyak nggak sih orang-orang Indonesia yang berangkat ke Jepang juga? Dan apakah di pesawat itu seketat apa sih prosedur untuk pencegahan COVID-nya? Mulai dari Mas lagi dulu nih. Oke. Kalau di saya palingan, kalau untuk angkatan dari Max cuma saya sendiri, jadi kan kita waktu berangkatnya beda-beda, mungkin karena dari kampus juga beda-beda kali ya. Dan palingan yang banyak itu berangkatnya bareng anak-anak PKL kayaknya, jadi anak Gitu. kerja lapangan ya. Tapi apakah ada perlakuan khusus kayak gitu untuk mencegah COVID di pesawat saat keberangkatan di Jepang, atau biasa aja sama seperti naik pesawat pada umumnya? Ya kalau untuk prokes palingan pakai masker aja sih, semua bangku Masker sih aja ya? full. Full, sebelah-sebelah ada. Iya, Oke. Kalau Mbak Astri gimana? Saya kebetulan waktu itu karena pakai Philippine Airlines sih, jadi kayak transit di Filipina, jadi kayak nggak banyak orang Indonya. Tapi waktu itu janjian sama di grup sama anak-anak di grup yang mau berangkat ke Jepang, waktu itu ketemu sama anak yang kayak gitu. Jadi mereka bertiga, kalau saya sendiri jadi kayak bareng-bareng dari Jakarta, dari Soekarno Hatta ke Haneda. Oke. Nggak ada yang saat antri di loket, misalkan pas antri di loket pemeriksaan berkas selain paspor harus menunjukkan kertas-kertas apa segala macam kayak gitu. Nah itu yang PCR pasti, Ya. sertifikat kalau nggak salah gitu. Oke. Kalau Mas Isa? Ya mirip-mirip. Memang yang diminta kan tes PCR-nya itu harus dengan format yang tertentu ya. Iya. Dari MOPA ya, dari Kementerian Luar Negeri Jepang. Nah itu yang dicek ketika kita check-in, kita tunjukkan kalau itu sudah oke. Prosedurnya sih mirip, kita udah langsung ke boarding room, kemudian memasuki pesawat, ya tadi pesawatnya full, karena kan border baru dibuka ya, jadi semuanya masuk. Pada banyak sekali orang Indonesia dan lain-lain yang masuk ke Jepang pada saat itu ya. Oke. Kemudian kira-kira ini di luar topik, tapi untuk Mas Mbak yang tidak bisa berbahasa Jepang atau bahasa Jepangnya cuman baru level dasar, apakah mengalami kesulitan ketika berangkat ke Jepang, terutama di masa-masa COVID seperti ini? Apakah ada pengumuman yang mereka mengharuskan untuk mengerti kayak gitu? Dan Mas Mbak nggak mengerti gitu? Ya secara umum sih, kalau kita punya skill bahasa Inggris itu sudah cukup. Jadi ketika di pesawat itu bahasa Inggris, kemudian ketika kita mendarat, itu juga ada petugas-petugas yang bisa gitu berusaha Inggris. Nah, mungkin ya kalaupun kita agak kesulitan, mereka akan menunjukkan langsung ke dokumennya gitu. Jadi tidak perlu ngomong gitu, langsung tunjuk. Bukan aja ya. Syaratnya. Oke, terima kasih. Saya sambil menyapa dulu nih para pemirsa PPI Chiba live di Instagram PPI Chiba kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada para narasumber kita hari ini, langsung boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti akan kita coba bacakan. Siapa tahu nanti bermanfaat juga buat para pemirsa yang akan berangkat ke Jepang pada masa-masa COVID seperti sekarang. Mari. Sepertinya masih belum ada pertanyaan. Coba saya cek dulu. Oh, belum ada pertanyaan. Oke. Kemudian, apakah ada rencana nih untuk mengajak keluarga atau anak, istri kayak gitu untuk masuk ke Jepang di masa pandemi seperti ini?
Ya, Kemarin berangkatnya sendiri atau bersama keluarga sih, Mas Ivan? sendiri Mas Tadi. Oh, ah, Jadi memang ada dan rencana untuk mengundang keluarga sekitar bulan September. Nah, hmm, itu secara umum sih sudah bisa. Jadi ada beberapa kawan yang sudah berhasil ya hmm, mengundang keluarganya datang ke Jepang. Dan yang proses yang perlu kita ikuti itu adalah kita apply COE. Nah, tadi COE ini hmm. untuk dependent. Nah, jadi Oh, dependent kita statusnya student, nah, keluarga kita itu sebagai dependent. Nah, itu pengalaman teman saya dari apply COE sampai keluar itu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Oh, Bulan. oh, cukup lama. COE itu kita kirim ke Indonesia, nanti kita apply ke visa ya, visa office yang di Jakarta itu sekitar 5 hari kerja sudah keluar. Nah, ya. Oke. Kalau Mas Yogi? Ya, kalau saya kebetulan waktu ngisi form saya cuma ngisi sendiri kali Mas ya. Jadi nggak Oh, bawa gitu. keluarga, nggak ada keluarga juga, masih single soalnya. Oh, masih ya. Oke. Palingan kalau memang apa namanya ibu saya atau kakak saya mau datang kan, ya palingan kita ngurus pribadi Pak. Oh, oke. Oke. Kalau Mbak Astri? Sama sih, belum Ah. ada rencana. Soalnya Berarti ini lebih tahun kan, jadi kayak mau ngundang keluarga misalnya saudara atau gitu, kayak ya butuh effort yang lebih dan butuh waktu yang lebih lama, apalagi buat COE Benar. gitu. Oke, benar-benar. Nah, bicara soal COE dan berkas lain, saat pengurusan visa student ke Dubes di masa-masa pandemi kayak gini, kira-kira mengalami kesulitan nggak sih? Dulu pengalamannya berapa hari selesai dan berkasnya apa aja? Apa harus menunjukkan bukti-bukti PCR dan segala macam juga saat mengurus visa? Mulai dari yang dari Jaksel dulu deh, Jaksel. Mbak Astri. Oh ya, kalau di Makassar waktu itu nggak ada daftar online, langsung datang aja, terus lengkapi berkas-berkasnya. Kalau buat mahasiswa itu nggak banyak, jadi kayak nggak butuh rekening koran dan segala macam, cuman beberapa kayak OI, paspor, surat dari kampus kayak gitu. Jadi kayak kebetulan pas di Makassar kalau masukin hari ini itu udah pasti jadi 3 hari setelahnya. Jadi kayak pas kita ngajuin dikasih kapan buat ngambil gitu. Jadi kayak udah bisa memperkirakan. Soalnya itu kan udah kayak mepet tanggal 28 hari Minggu udah harus berangkat. Tanggal 21 kan tanggal merah tuh hari Senin. Nah otomatis hari Selasa tanggal 22 ngajuin. Ya insya Allah kayak mepet banget. Hari Jumat udah keluar. Jadi hari Jumat diambil, alhamdulillah selesai. Kalau misalnya hari itu ada apa-apa, hari Jumat udah selesai. Yang meleset tangganya bisa bahaya kan. Dan waktu itu juga sempat positif sebelum berangkat. Oh, positif. Jam sebelum berangkat. Ya, tes lagi negatif. Iya, tes lagi kebetulan negatif, tapi kayak ya Allah kayak rush banget. Soalnya waktu itu berangkatnya dari Makassar ya. Jadi kayak butuh waktu dari Makassar sampai ke Jakarta, apalagi kayak formatnya cuma berlaku 24 jam kalau nggak salah ya. Iya. Dua saya kali dulu 3 kali 24 jam. Datang dari dokternya cap basah gitu. Jadi kayak apalagi tes PCR nggak 1 jam 2 jam gitu kan ditunggu. Jadi kayak waduh, nunggunya lama. nggak kebayang. Oke, terima kasih Mbak Astri. Kalau Mas Yogi, pengalamannya mengurus visa pelajar? Kalau saya kebetulan waktu itu saya nggak tahu ada acceptance dari kampus. Jadi pertama dari Dubes bilang kita udah bisa ngurus visa kan ya. Nah, tapi harus request dulu katanya. Harus booking dulu untuk waktu mau kedatangannya kapan. Nah, saya coba telepon tuh. Nah, ditanya, berkas-berkasnya sudah lengkap nih. Saya bilang sudah kan. Ditanya salah satu nih, dicek dulu. Berkas ini sudah ada. Sampai yang acceptance kampusnya waktu itu saya belum ada tuh. Saya nanya, dapatnya dari mana nih? Oh, minta langsung ke kampusnya katanya. Oh ya udah. Jadi abis itu saya booking besok harinya. Jadi saya email kampusnya, hari itu langsung datang acceptance. Besoknya saya
Besoknya Jadi lagi langsung selesai visa saya. sebelum ke Mas Isan, jadi prosedur pembuatan visa itu kita nggak bisa apply tahu-tahu datang ke Kedubes kayak gitu ya. Tapi harus mendapatkan undangan dulu dari Kedubes, baru Ya, kita bisa apply visa student. Gitu. benar. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Kalau Mas Isan pengalamannya ngurus Eh, visa, jadi self-funded? saya ya yang pertama sebenarnya saya dapat dua tipe COE ya. Yang pertama itu Hmm. sebagai visiting researcher ketika mau berangkat awal 2021. Nah itu udah expired ya karena COE kan berlaku 3 bulan. Nah, saya batal Hmm. berangkat kemudian harus menunggu sampai 2022. Jadi di issued lagi yang COE yang student. Jadi kemudian ketika apply visa yang beda dengan yang biasa ya di luar masa COVID itu ada dokumen namanya IRFS yang itu yang kampus yang mendaftarkan ya. Jadi kita terdaftar di pemerintah Jepang bahwa sebagai student dan itu nanti dikirim soft copy-nya. Nah, itu kita harus mampirkan juga COE, kemudian IRFS dan yang pasti formulir visa ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian tantangannya ketika mau apply visa, nah karena itu memang benar-benar baru buka di bulan Maret, itu banyak sekali gelombang mahasiswa juga mungkin teman-teman magang ya yang ingin apply. Nah, sedangkan di Jakarta itu ada kuotanya. Jadi kita sebelum datang untuk appointment itu harus bikin appointment dulu online melalui ada sistem webnya. Nah, itu kita sangat sulit untuk mendapatkan tanggal appointment. Jadi harus bahkan menunggu seminggu, 2 minggu, menunggu tanggal yang kosong. Nah, akan tetapi ada kebijakan yang baru untuk student itu bisa datang on the spot gitu. Jadi bisa yang memang butuh segera berangkat, nah itu tidak harus menunggu antrian tadi, bisa langsung datang on the spot. Nah, ya alhamdulillah itu berkas semua sudah lengkap. Kemudian ketika mau apply visa ada kendala dan tiba-tiba ada perubahan kebijakan, saya bisa segera apply dan keluar ya dalam 5 hari kerja. 5 hari kerja dan memang ngejarnya itu akhir bulan Maret. Nah, karena yang tadi kebijakan karantina gratis dari pemerintah itu berakhir di bulan Maret. April, nah ya April sudah tidak ada lagi. Gitu. Nah, iya betul. Jadi harus kita tuh udah bayar ya, jadi alhamdulillah masih dapat. Jadi apapun pemberi beasiswanya atau bahkan kita self funded membiayai diri sendiri kayak gitu dengan biaya pribadi ke Jepang, sejauh itu tujuan untuk belajar untuk menjadi student, maka kita akan dibantu oleh kedutaan besar Jepang di Indonesia seperti itu ya. Oke. Kemudian nih saya baru ingat pertanyaannya, untuk pembelian tiket pesawat itu apakah pilih sendiri tanggalnya atau menunggu dibelikan atau ada alternatif lain? So dari Max sendiri, dari Mas Yogi. Oke, baik Mas. Kalau dari saya tanggalnya dipilihkan, cuma setelah tanggalnya jadi bisa nggak berangkat tanggal segitu, dia nanyain. Kalau bisa kita beli tiket. Ya. Sebelum dibeli konfirmasi dulu ya. Konfirmasi dulu ya. Nah, konfirmasinya sekaligus waktu itu konfirmasi kampus sudah siap menerima apa belum. Jadi disertakan email kampus juga. Hasilnya sudah oke apa belum. Oke. Kan dan begitu. Selanjutnya atau beres pokoknya ya, tinggal tunggu tiketnya masuk email kita. Oke. Nah, ya. Oke. Kalau Mbak Astri dari Jaso? Kalau untuk saya sendiri beli sendiri ya, tapi dari Chiba University itu kayak nentuin tanggalnya itu kayak setelah tanggal 28 karena itu waktu itu mempertimbangkan dormitory. Jadi kayak setelah karantina bisa langsung masuk karena dormitory-nya tuh kata keluar tanggal 28, tanggal 30 gitu. 30 ya. Tapi waktu itu mungkin perhitungan dari kampus sendiri salah ya. Harusnya kan tanggal 29. Jadi kayak waktu itu 3 hari karantina masuk ke dormi tanggal 31, dan kalau tanggal 31 itu udah kayak full bayar sebulan gitu. Jadi siapa yang sebulan cuman buat sehari gitu. Jadi alhamdulillah ada temen di Jepang, jadi dibolehin nginap di rumahnya dulu. Terus alhamdulillah dianterin ke dormi pas tanggal 1. Jadi hitungannya mulai
Oke. Oh, jadi beli sendiri, beli sendiri, uangnya dikasih sama siapa tuh? Maksudnya beli pakai duit kita sendiri terus Ya, diganti atau oh diganti? iya sih, tapi alhamdulillah juga dari Ciba ada diganti setelah, tapi dikirim ke IPB Oh, dulu karena balik lagi ini oh, dikirim sama IPB. oh gitu. Tapi yang penting nggak modal modal sendiri dulu ya. Ya Soalnya kan awal. agak mahal. Lumayan juga tiketnya kayak gitu. Kalau misalnya kita harus beli pakai duit sendiri dulu walaupun nantinya diganti. Kalau dari self funded, Mas Ihsan. Kalau self funded ini kembali lagi ke kebijakan lab masing-masing ya. Jadi kalau di lab saya itu memang ada fasilitas kita reimburse. Jadi kita Hmm. beli sendiri dengan uang sendiri. Jadi yang penting semua kita koordinasi ya, ke tanggal berangkat tanggal berapa, kemudian di kampus dan tadi juga story juga sudah dijelaskan oleh Mbak Astri. Nah, setelah nanti kita sampai Jepang baru kemudian uangnya bisa di reimburse untuk tiket pesawat. Jadi memang Oh. self funded itu harus siap dan lebih banyak ya kalau karena dan tadi harus pastikan juga dengan labnya apakah ini akan di reimburse atau tidak gitu. Karena beda-beda ya lab. Oh, jadi beda-beda ininya ya. Seandainya nih, ada informasi nggak? Seandainya sebelum berangkat, pas tes PCR, tahu-tahu positif kayak gitu, amit-amit. Kira-kira ada informasi nggak apakah tiketnya bisa ditunda atau benar-benar hangus terus kita harus beli lagi? Dari Siapa saja boleh. ya, Dari dem. waktu itu Oke, mau silakan. udah nggak bisa reschedule karena Oh, nggak bisa. belinya Oh, kayak belinya waktu itu belinya nggak lama ya, maksudnya nggak kayak sebulan atau 2 minggu sebelumnya gitu, jadi kayak udah beberapa hari sebelum berangkat beli, jadi kayak waktu itu pilih yang paling murah, jadi nggak hmm. bisa schedule gitu, Oh, jadi bisa kayak dirindu. nekat modalnya gitu. Benar-benar. Alhamdulillah. Oh, ya alhamdulillah ya bisa masuk juga akhirnya benar-benar nasibnya. Ya, dan doa. Oke. Soal narasumber yang lain ada informasi? Kalau saya kebetulan untungnya nggak COVID ya. Hmm. Kita amit gitu ya. Jangan Hmm. sampai. Oke. Tapi kalau Jadi kalau kebetulan ada seandainya COVID, Oh iya mas, itu ada harus teman ada asuransi kan ya waktu itu. ya. Oh ya ya, benar. benar-benar. Hmm. Boleh dijelaskan nih asuransi apa? Asuransinya gimana Ya, Pak? Asuransi proses pembeliannya, asuransi internasionalnya seperti itu. Nah, Boleh kalau saya kebetulan ya. waktu itu saya asuransinya yang bisa asuransi internasional aja katanya, bebas. Jadi semua asuransi asal bisa internasional itu boleh, katanya begitu. Nah, jadi Oke. waktu itu ada teman yang COVID satu angkatan, di mana dia datangnya minggu depannya. Jadi tanggalnya sudah ditetapin, tiketnya sudah dibeli, jadinya minggu depannya dia bisa berangkat, di reschedule lagi. Dan itu kampus bukan kampus sih, apa maksudnya sudah masuk dalam scholarship-nya, jadi nggak perlu biaya lagi. Oh, oke. Masuk dalam scholarship. Terima kasih. Kalau Mas Ihsan gimana, Mas? Ya, kalau saya memang sudah pengalaman tiket di cancel ya, karena memang sudah beli tiket untuk yang keberangkatan di awal Januari 2021. Jadi sudah fix. Cuman border Jepang tiba-tiba tutup ketika mendekati tahun baru ya. Dan itu mau tidak mau tidak bisa masuk. Kalaupun bisa datang ke Jepang ya bakal ditolak lagi, harus dipulangkan lagi ke Indonesia. Akhirnya tiket saya harus di cancel dan itu ya refund ya dari tempat agen kita beli tiket. Tapi memang dari situ saya belajar. Jadi ketika yang keberangkatan kedua bookingnya tiket yang fleksibel. Jadi ketika ada apa-apa, nah kita bisa reschedule. Gitu. Oh, gitu. Jadi tips buat teman-teman pemirsa live IG sekalian, kalau misalkan di kondisi yang tidak menentu seperti ini, kadang-kadang dari pihak maskapainya yang cancel atau kadang-kadang dari kitanya mungkin kena COVID dan segala macam nggak bisa berangkat, maka lebih amannya beli tiket yang bisa di reschedule kapan aja. Oke. Syukurnya bisa ya. Oke. Kalau untuk yang asuransi internasional, kira-kira ada tipsnya nggak? Asuransi internasional seperti apa yang bisa kita beli dan lebih mudah atau mungkin lebih murah? Waktu itu memang
kenapa kita diminta beli ya, karena kondisi pandemi. Nah, kemudian dari kita sampai ke Jepang dan kemudian tergabung ke sistem asuransi nasional Jepang itu perlu waktu. Nah, jadi waktu ini yang perlu di cover gitu. Ketika kita terjadi perlu perawatan, biaya perawatan kalau kita bayar mandiri sangat mahal ya di Jepang ya. Maka itulah diperlukan yang namanya asuransi tadi. Ya bisa jadi asuransi pribadi yang mengcover selama kita di Jepang menunggu sampai kita tergabung ke sistem asuransi nasional Jepang. Nah, jadi itu juga agak apa ya, mungkin tidak jelas, tidak definitif ya seperti apa yang diminta, akan tetapi intinya biasanya asuransi travel itu asuransi perjalanan itu juga bisa mengcover ketika kita tiba di negara tujuan. Nah, tergantung kita mau berapa hari, apakah 14 hari atau 30 hari. Yang kita sih 14 hari ya. Nah, jadi kalau ada asuransi yang bisa mengcover 14 hari ketika kita berada di luar negeri di negara tersebut, nah itu kita bisa beli. Oh begitu. Ada tambahan dari Mbak Astri dan Mas Yogi? Kalau saya sih Sama waktu sih, Mas, itu kalau saya. iya, belinya 3 hari ya, cover COVID. Jadi 3 hari? iya. Oke. Jadi kayak ya beli minimal aja gitu. Oh gitu ya. Mbak, sebagai prasyarat masuk Jepang aja ya. Oh, kalau saya dulu itu wajib untuk karena saya harus karantina selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu karantina itu 14 hari. Jadi saya harus beli asuransi internasional yang 14 hari. Dan itu juga biaya pribadi. Tapi diganti sama enggak? Apa? Diganti. Gimana? Diganti. Tidak diganti. Semuanya biaya pribadi. Itu saya dari Max ya. Itu. Kalau dari Jasto apakah diganti? Enggak sih. Karena gantinya gitu. Kalau Mas Yogi gimana? Ya sama Mas, saya juga persiapan kayak Mas juga kan. Sampai karantina seminggu itu harus ada asuransi juga. Jadi bisa mengcover untuk COVID nantinya kalau memang kena gitu ya. Nah, untuknya waktu pas karantina selesai dan aman, tes PCR segala macamnya juga aman, dan pindah ke asuransi lokal seperti yang Mas Isan bilang tadi, nasional. Oh, karena sudah tercover asuransi Jepang, aman gitu ya. Oke. Oke. Terima kasih. Selanjutnya mari setelah beres bicara persiapan nih sepertinya belum ada pertanyaan masuk. Jadi sambil menunggu pertanyaan mari kita lanjut ke tahap berikutnya setelah persiapan masuk ke Jepang. Kira-kira ada pengalaman unik selama karantina di Jepang. Ini apakah semuanya menjalani karantina selama berhari-hari di Jepang? Yeah. Oh, semuanya mengalami karantina ya. Oke. Boleh ceritakan pengalaman karantinanya secara singkat? Mungkin mulai dari Mbak Asri dulu. Yang unik apa ya? Yang unik kayak biasa aja gitu. Jadi biasa ya berceritanya pas nyampe di hotel kayak jemput sama banyak orang. Ya khas Jepangnya yang sopan, yang sangat sopan gitu. Terus jadi kita ada itu alhamdulillah ada pilihan dietary menu. Jadi kayak mau vegan, halal atau yang lain gitu. Jadi alhamdulillah bisa pilih menu yang enak di situ. Jadi kayak tiap hari makanannya datang 3 kali sehari. Itu digantung digantung bagian luar. Nah, di situ ada pengumuman kalau diambil. Itu udah pas makan belum diumumin, kalau udah denger kresek-kresek dari luar langsung ambil semuanya gitu. Oh, deh makanan gitu ya. Oke. Saatnya makan. Kalau Mas Yogi? Ya, kalau saya waktu pas datang dari bandara itu dijemput, jadi diantar sampai ke hotelnya, dimana waktu itu kalau saya makan sih bisa milih ya. Jadi di hotel itu ada macam-macam, ada restoran, ada family mart dan lain-lainnya. Oh, boleh keluar dari kamar. Nah, boleh keluar dari kamar kebetulan kalau saya. Yang penting nggak keluar dari hotel. Oh, oke. Ya. Kalau di sana, jadi
Pemandangan di hotel juga lumayan indah. Saya muter-muter di hotel, bosan juga di kamar. Hotelnya di daerah mana? Di Narita. Narita. Oh, oke. Ah, Deket bandara ya. ya, dekat bandara. Hmm, Oke. Terima kasih Mas. Kalau Mas Isan. Nah, Ya, memang penentuan kita karantina di mana tuh ketika di bandara ya, setelah dicek status vaksin terutama. Nah, dan karena saya waktu itu vaksin belum lengkap, kita masih diberi pilihan atau diarahkan untuk karantina di fasilitas pemerintah. Jadi kita diantar satu rombongan dari Bandara Narita ke saya karantina di daerah Ikebukuro, Tokyo. Yo. Ada hotel itu ya. Jadi satu bis kita diantar sampai ke hotel. Dan memang karantinanya itu, jadi kita nggak ada gambaran ya seperti apa sih karantina di Jepang itu belum tahu karena emang yang kita tahu itu ya dari mungkin sharing-sharing di grup Facebook. Jadi kayak gimana sih karantina di Jepang harus ngapain gitu. Dan yang agak kita sangat-sangat khawatir itu ada aplikasi yang namanya tadi disebut oleh Mbak Asri yaitu MySOS. Kita akan ditelepon dan juga diminta untuk open cam secara random dalam satu hari. Itu kan ada yang nanya, ini gimana kalau kita miss gitu ya, di telepon kemudian diangkat, kemudian lagi video call kita lagi di toilet terus seperti apa ya. Nah, itu pernah saya sampai miss ya 1-2 kali ya. Nah, tapi ya nothing happen, so it's okay gitu. Jadi, saya udah khawatir itu, kirain bakal didatengin apa ya, dikira kita tidak sempat. Nah, jadi dan memang yang di fasilitas pemerintah itu lebih strict, jadi kita tidak boleh keluar dari kamar selama 3 hari itu. Jadi benar-benar harus di dalam. Nanti semuanya itu akan diinformasi, disampaikan lewat pengeras suara atau di telepon. Nah, di telepon langsung ke kamar, ke yang ada di kamar. Seperti itu. Jadi sekilas tentang yang aplikasi MySOS itu juga saya cukup strict juga dan sayangnya kita tidak bisa saat saya karantina dulu kita tidak bisa menggunakan HP kita sendiri. Jadi kita harus mengental HP Jepang yang sudah bayar lagi buat rental. Ya, dan itu bayar lagi cukup mahal selama 2 minggu. Ya, dan itu bisa melacak lokasi kita. Jadi kalau misalkan kita kita bawa HP-nya kemana-mana, keluar dari tempat kita karantina, maka itu akan terdeteksi bahwa kita melanggar prosedur karantina. Kemudian kalau misalkan kita taruh aja HP-nya di kamar, terus kita jalan kemana-mana, kita nggak tahu siapa tahu di HP kita itu akan masuk telepon, video call kayak harus menunjukkan wajah kita. Jadi kita nggak ada pilihan buat melarikan diri dari karantina. Jadi pendapatan Mas Hafiz pengeluarannya lebih banyak gitu ya. Waduh. Iya, benar. Oke, nanti kita akan minta bocoran berapa banyak sih gitu kan uang yang dikeluarkan oleh Mbak sekalian saat karantina. Tapi nanti kita akan cek dulu apakah ada pertanyaan yang masuk. Terima kasih dari Kak S. Belarini hadir Aunti. Auntinya sudah ada di sini ya, mungkin keponakannya Mbak Astri. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Oke, mari kita bahas. Mungkin juga banyak pertanyaan dari para pemirsa PPI Chiba yang penasaran berapa banyak sih yang kita harus siapkan kayak gitu untuk perjalanan dari Indonesia ke Jepang, termasuk karantina berhari-hari, kalaupun kita harus karantina kayak gitu. Dan siapa tahu perlu beli makan dan segala macam sampai dapat beasiswa, sampai uang beasiswa turun. Berapa banyak sih yang harus disiapkan oleh mas-mas kalian? Dari penerima beasiswa dulu nih, dari Mbak Yogi, dari penerima beasiswa Max. Oke, kalau saya sama kayak Mas Hafiz tadi ya, telepon juga sewa, jadi seminggu. Karantina juga seminggu. Itu total kira-kira sekitar 70 ribuan. Iya. Nah, kalau untuk makan ya palingan kalau bisa hemat-hemat di hotel itu bisa sekali makan itu bisa 1.000-an, 1.500 lah paling. Nanti Cukup menengah ya.
Kalau sekalian makan itu siapin sekitar 80.000 lah, 80.000 yen kali. 80.000 yen. Itu kalau kursnya 1 yen 120 rupiah lah gitu ya. Ya, Itu masa sekitar berapa ya? 8 jutaan 8 juta 9 ya, 10 juta ya, buat kan. 10 juta. Oke, itu Pak Mas Yogi masuk ke Jepang pada bulan Mei ya. Mei. Mei, dua bulan yang lalu. Oke, terima kasih. Kalau Mbak Sri, penerima JASO, apakah dikasih uang saku dulu sama memberi beasiswanya? Ini Enggak, loh uang saku buat jaga, kayak gitu, siapa tahu. enggak dari beasiswa itu sendiri nggak ada. Jadi waktu itu benar-benar ngepres pengeluaran dan alhamdulillah angkatan saya sama Mas Isan waktu itu gratis buat karantina. Jadi buat makan segala macam kayak transportasi dari Haneda ke hotel udah nggak ada bayar lagi. Jadi alhamdulillah gratis. Saya dibalikin lagi ke Haneda dari ke Oh, bandara. sampai. Alhamdulillah. Oh, datang dijemput, pulang diantar. Iya dong. Selama di hotelnya juga dikasih makan. Oh, gue enak banget ya. Dan dibayarin. Sebelum diantar ke itu juga ke bandara dites dulu. Tetap tes Oh, PCR corona. oh, tes PCR. Oke, kirain suruh tes membaca Al-Quran. Bercanda. Masya Allah. Oke, kalau dari self funded nih, Mas Isan, ya kebetulan karantinanya di fasilitas pemerintah ya kemarin ya. Ya emang yang pasti tiket pesawat ya, itu kita harus bayar dulu di awal karena memang kita nanti akan direimburse tergantung labnya. Yang itu paling mahal sih saya kira tiket pesawat. Karena waktu itu juga yang dulunya 3 juta 4 juta dapat, pas border belum buka, ketika border buka itu meroket harganya. Iya Nah, jadi betul. Oh, ya, kalau kita cek-cek ketika border belum buka sambil nunggu, itu 3 juta. Gitu Maret itu sudah bisa 7 juta, 8 juta. oh, Nah, 8 kemudian juta. ya, tadi asuransi itu juga bayar sendiri. Kemudian uang di Jepang ya itu perlu juga untuk self funded nih. Jadi karena kita harus memastikan dapat beasiswa. Nah, kemudian itu perlu waktu menunggu. Saya menunggu beasiswa turun itu hampir 2 bulan. Nah, Wah, jadi itu perlu pertimbangkan ya, betul. Hampir Wah. 2 bulan. di mana? Jadi ya sangat super hemat, harus ngirit-ngirit. Ya, saya kira kalau untuk pegangan ya dari awal sampai kemudian menerima beasiswa mungkin 20 juta saya kira ya. Itu dipersiapkan untuk teman-teman 20 atau sekitar 20.000 yen mungkin buat teman-teman yang ingin menukarkan uangnya dari rupiah ke yen sebelum berangkat ke Jepang. Gitu ya, sekitar 20.000 yen. 200.000 yen. Ya, 200.000 ya. 200.000 ya. Oke, terima kasih. Waduh. Jadi Ya, mungkin sedikit tambahan Mas ya. ya. Apa namanya? Untuk kalau Max beasiswanya dapatnya bulan berikutnya. Nah, jadi persiapkan juga untuk 1 bulan ke depannya. Iya betul. Palingan sekitar ya 100.000 juga atau 200.000. Sekitar kita itu tempat tinggalnya di mana. Kalau saya di Chiba itu palingan sekitar 100.000 sih oke. 100.000. Karena tinggal di dormitory ya, yang lebih murah daripada harga pasaran. Tapi biasanya seingat saya dulu, karena kita baru datang ke tempat baru, ke tempat tinggal baru, jadi kita banyak belanja tuh. Apalagi pas nanti teman-teman yang datang, mungkin datang sekitar bulan September atau Oktober, itu sudah mulai masuk musim gugur, dan sebentar lagi musim winter, musim salju. Kita perlu belanja futon, selimut, jaket musim dingin. Dan kita kan di Indonesia kan kita nggak pernah punya jaket musim dingin ya. Belanja baju dalaman yang hangat dan segala macamnya itu juga cukup menguras dompet. Kalau saya dulu saya bawanya itu 200.000 yen dan itu habis seketika. Buat belanja. buat belanja. Tapi untungnya. BTW ini Ya? maksudnya gimana ya? Oh, saya lagi live dari Disney Sea, Tokyo Disney Sea. Ternyata Mas Elsi sangat. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang agak mengganggu pas yang saya pakai.
Kece ya. Oke. Ah, oke, ini sebentar lagi waktu kita akan habis karena mohon maaf Instagram Live dibatasi waktunya sampai 60 menit saja. Jadi pertanyaan terakhir boleh kalau ada saran atau apa namanya informasi tips dan yang bermanfaat bagi teman-teman pemirsa PPI Ciba yang sebentar lagi akan berangkat ke Jepang, boleh mohon di-share. Mulai dari Mas Yogi dulu deh. Ah, Tetap semangat ya, hmm, kalau memang belum bisa mencapai tetap tetap berusaha terus sampai bisa ya, jangan oke. patah semangat di tengah-tengah. Ya, Soalnya saya nyobain dulu beasiswa Max ini 4 tahun dulu, oh, jadi 4 udah 4 tahun. kali Max saya nyobain Hmm, sampai akhirnya tahun kemarin dapat, tahun ini baru datang ke Jepang. hmm, hmm. Jadi Tetap jangan semangat patah dan semangat. jangan lupa berdoa teman-teman ya. Ya, terima kasih Mas Yogi. Dari Mbak Astri. Sama sih, kurang lebih sama. Jadi kayak buat teman-teman yang mau berangkat tuh kayak berdoa, ikhtiar, dan yakin. Yakin bisa. Soalnya kalau dari saya sendiri tuh kan di dari PB University karena memang mengejar untuk double degree ini sendiri. Jadi kayak kesempatannya kayak 0, berapa persen. Jadi tiap tahun yang dikirim ke Ciba cuma satu, alhamdulillah terpilih. Jadi modal yakin, doa ikhtiar gitu. Yakin Hmm, gitu. benar, benar luar biasa Pak. Perjalanan lika-liku perjalanan ke Jepang. Oh. Ada yang coba 4 tahun, ada yang cuma satu kampus satu orang. Oke, kalau Mas Isan, silakan. Ya, berdasarkan pengalaman ya, jadi menunggu itu bisa sangat lama ya. Saya hampir 2 tahun itu menunggu dari proses persiapan ke Jepang hingga sampai ke Jepang. Memang kesabaran itu kita harus punya, gitu. Jadi teman-teman Hmm, yakin bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan ya. Jadi begitu saya ke hmm, Jepang, alhamdulillah ada banyak kemudahan gitu. Selepas harus hmm, di sebelum berangkat itu banyak sekali tantangan-tantangannya. Dan kemudian juga teman-teman harus update info ya, karena kebijakan ini sering cepat berubah dan juga mungkin hmm, infonya tidak sulit didapatkan, jadi tidak mudah didapatkan. Nah, jadi teman-teman update masuk dengan bisa menghubungi PPI Ciba atau mungkin hmm. grup-grup yang lain terkait update perubahan kebijakan masuk ya ke Jepang itu seperti apa. Jadi tetap teman-teman semangat dan ya insya Allah akan ada jalan gitu kalau teman-teman yakin. Oke, wah luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Isan, Mbak Astri, Mas Yogi sudah berbagi pengalaman yang luar biasa. Terima kasih. Lika-liku perjalanannya untuk masuk ke Jepang, terutama di kondisi sulit COVID-19 seperti sekarang ini. Dan semoga semua informasi yang sudah dibagikan tadi menambah wawasan kita, terutama buat teman-teman yang sebentar lagi akan memasuki Jepang untuk menjadi student terutama dan terutama di PPI Ciba. Dan jangan khawatir bagi teman-teman yang mengalami kendala, mengalami kesulitan informasi dan segala macam, boleh langsung menghubungi PPI Ciba. Nanti insya Allah akan kita balas paling lambat 2 kali 24 jam di Instagram PPI Ciba. Benar kan Mas Isan ya? Siap, Oke, siap. karena Mas Isan, Mbak Astri juga salah dua pengurus dari organisasi Persatuan Pelajar Indonesia Prefektur Ciba. Oke, terima kasih banyak. Akhir kata, terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, mohon maaf. Selamat sore, konbanwa. Hai, selamat malam ya dari Jepang. Konbanwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you semuanya. Bye. Thank you Bye. semua.